mengenal Allah. Bangsa-bangsa ini kan dari hukum manusia yang buat. Jadi nggak bisa disalahkan mereka. Karena memang orang mati. Dan saya sudah membuktikan bahwa kita hidup di dalam orang mati. Ini Bang Pendi, walaupun di siang hari, kondisi bumi ini gelap Bang Pendi. Saya buktikan sekali nih bahwa kita ini dalam kegelapan. Bukan berarti Islam, Kristen atau Yahudi yang salah, tapi tidak. Afa hukmal jahiliyati yabgun. Ya, apakah hukum jahiliyah yang kamu pakai? Dunia orang mati itu. Ya, dunia di mana mereka tidak mengenal Allah. Kalau nggak salah itu di kitab Kidung apa itu, Daud atau Sulaiman itu ya. Saya baca itu. Ya, itu dunia orang mati yang tidak mengenal Allah. Dia menggunakan hukumnya sendiri, nggak tahu ukuran yang mana. Sedangkan Allah ukurannya adalah keseimbangan, al-mizan. Ya. Nah, Betul nggak? kalau berbicara tentang kegelapan, kalau kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, Bang. Gimana gitu? Maksudnya gimana tuh? Nah, kenapa saya katakan kami ya, bukan kita. Kami ini bukan lagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Nah, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata Yesus, akulah terang dunia. Ini bukan dia terang dunia, tapi akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, siapa saja yang mengikut Yesus, orang tersebut tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Betul. Orang yang masih sibuk mengurus agama orang lain, kepercayaan orang lain, ibadah orang lain, orang itu belum berjalan di dalam Yesus, Bang. Orang itu belum berjalan di dalam terangnya Yesus, Bang. Ya. Betul. Sehingga sibuk memikirkan hal-hal yang seperti itu. Padahal di dalam iman Abang dikatakan apa? Ku anfusakum wa ahlikum naran. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan jaga orang lain. Dirimu dulu jagain. Keluargamu. Dari apa? Dari api neraka. Makanya butuh Yesus, Bang. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Tangguh. Bang Tangguh sudah percaya kepada Yesus belum? Banyak ayat Alkitab yang Bang Tangguh bacakan, yang Bang Tangguh bisa hafal. Cuma sayangnya adalah ayat Alkitab yang Abang pakai itu hanya ayat-ayat tertentu untuk mengenakkan pikiran Abang. Oh, ini ayat ini aku suka ini ayat ini. Nah, ayat lain aku tidak suka. Ini bisa-bisanya palsu nih karena aku nggak suka. Enggak seperti itu. Enggak gitu Bang Pendi. Jadi gini Bang Pendi. Ayat yang Bang Pendi baca tuh benar. Karena apa? Setiap rasul yang datang ke dunia, yaitu satu orang awalnya ya kan. Itu dia memang membawa terang dunia. Pasti. Kenapa? Dia dibangkitkan dari orang mati. Coba tunjukkan kepada saya, selain Yesus ada yang mengatakan akulah terang dunia. Kalau itu saya nggak bisa. Kalau bukan nggak bisa. Abang tahu nggak kenapa Abang tidak bisa tunjukkan? Karena rasul-rasul yang lain itu manusia yang mengatakan, oh semua nabi itu udah jalan. Semua nabi itu adalah tujuan kita, jalan kita untuk masuk surga. Ya, semua nabi dan rasul itu adalah membawa terang kepada kita. Sementara nabi-nabi tersebut, rasul-rasul tersebut tidak pernah mengatakan dirinya itu jalan. Nabi dan rasul-rasul tersebut tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah terang. Satu-satunya pribadi yang mengatakan dirinya itu jalan dan dirinya itu adalah terang, itu hanya Yesus, Bang. Iya, betul. Itu kan bahasa dia. Dia pun dapatnya kan dari Taurat kan gitu. Nah, jadi gini, ya. Jadi kondisi hari ini nih Bang Pendi. Makan aja ambil dikit bagi dua. Kondisi hari ini itu ada ayat juga yang dikatakan, coba biar sama-sama paham kita. Silakan. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada togut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari togut itu, ya kan? Ya, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Artinya apa? Di muka bumi ini, kondisi hari inilah, ada ahli agama, ada ahli apapun itu, baik dari Yahudi, Nasrani dan Islam, mengaku beriman, paling beriman kepada Allah,
Tetapi kehidupan seharinya dari bangun tidur sampai tidur lagi dia berhakim kepada hukum jahiliyah tadi, hukum togut. Nah, disinilah prahara yang tidak dipahami. Artinya apa? Manusia yang beriman, mengaku beriman hari ini, mengaku ada dua tuan di dalam diri dia. Tuan bangsa-bangsa dan Allah sebagai pengakuan, misalnya kayak gitu. Allah, misalnya gitu. Nah, di sini yang berbahaya, Bang Pendi. Manusia nggak paham bahwa hukum bangsa-bangsa atau yang tidak mengenal Allah ini menjadi tuan di dalam diri manusia. Jadi manusia hari ini mau Islam, mau Kristen, mau ke dalam kebingungan dalam menentukan sebuah aturan berkehidupan sosial. Tidak. Orang Kristen, Bang. Orang Kristen, Bang. Yang pertama, orang Kristen tidak pernah mengikuti pemuka agama. Ya, bahkan pemuka agama dan orang Kristen manapun itu dituntut supaya berada dalam firman. Pemuka agama dituntut berada dalam firman. Setuju. Berpegang teguh pada apa kata firman. Baca apa kata firman, lihat apa kata firman, baca apa kata firman, dengar apa kata firman, dan lakukan apa kata firman. Ya, betul. Kalau kita benar-benar berpegang teguh pada apa kata firman, kita tidak akan berada dalam kegelapan, Bang. Kita tidak akan berada dalam kebimbangan, Bang. Saya mengalami sendiri. Orang apapun bilang tentang Yesus, saya mengalami. Saya punya pengalaman pribadi dengan Yesus ketika saya percaya kepadanya, ketika saya mengikutnya, ketika saya benar-benar berada di dalam firman-Nya. Saya mengalami perubahan yang luar biasa yang tidak pernah bisa saya gambarkan. Dulu, Bang, saya berusaha untuk bangkit sendiri. Spiritualnya Bang Pendi lah. Betul. Ketika saya bertanya kepada pemuka agama A, mengatakan, oh nanti kamu begini-begini, kamu baca ayat-ayat ini, disuruh baca saya. Ayat-ayat ini kamu baca, kamu amalkan. Ya. Ternyata setelah saya baca, saya amalkan sampai saya bisa hafal. Sampai saya ketika saya tidur, ayat-ayat tertentu itu kebawa dalam mimpi, Bang. Tetap juga tidak bisa mengubah saya. Ya sama aja dengan orang Jawa, Bang Pendi, percaya sama Nyi Roro Kidul. Oh, udahlah, pasti itu fanatismenya luar biasa. Jadi itu tergantung kepercayaan kita. Bahkan ada suku namanya suku apa sih, saya nggak tahu. Bang, ya kan? Itu Bang, butuh ini. Abang butuh ini. Ya. Saya juga punya di handphone. Abang punya di handphone, tapi abang tidak hidupkan dan abang tidak pernah membaca, hanya ayat-ayat tertentu abang baca. Di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 46. Wa ma nuzila alaikumul kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Ayat berikutnya, fa atainahu Injil, maka kami memberikan Injil ini huda. Dalam Injil itu ada petunjuk. Wa nurun, dalam Injil itu ada cahaya. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Betul. Butuh ini, abang butuh ini, Bang. Iya, saya nggak pernah mengingkari Taurat dan Injil, Bang Pendi. Kapan dibaptis? Saya orangnya nggak pernah mengingkari itu. Kenapa? Kapan dibaptis? Karena memang butuh, memang umat Islam butuh baptis. Abang butuh baptis. Coba. Abang butuh dibaptis. Enggak, coba Al-Maidah 68-nya. Itu Bang Pendi tuliskan nih. Saya bacakan Al-Maidah 6 apa? Al-Maidah 68, Bang Pendi. Al-Maidah 68. Ya, coba itu wajib orang Islam itu mempelajari Injil dan Taurat. Betul. Nah, pertanyaannya kenapa banyak orang tidak mau percaya? Karena itu yang saya bilang tadi. Begini, saya akan bacakan supaya kita tidak dibilang mengada-ngada ya. Ya, coba. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ya. Hai ahli kitab, katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ya. Terus? Terus? Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Luar biasa kan? Itu Islam yang sebenarnya seperti itu sebenarnya. Ahlul kitab itu sekelas siapa? Ustadz, buya, kiai, syekh segala macam. Dia harus menegakkan yang namanya Taurat, Injil. Nah, pertanyaannya, apakah mereka menegakkan? Gak usah mereka lah, nanti kena pensiun agama pula. Apakah abang menegakkan Taurat dan Injil? Iya, karena gini, hukum Taurat 10 hukum Taurat
ya itu dibahasakan di Injil, kasihilah Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu. Kalau di Al-Quran, hablum minallah, hablum minannas. Jadi hukum Taurat juga yang itu, tiga-tiganya gitu loh. Paham nggak? Coba kalau Bang Pendi baca 10 hukum Taurat itu, 4 yang pertama itu pasti kasihilah bentar. Allahmu. Arti daripada hablun Dan apa? selebihnya itu manusia. Arti daripada hablun itu apa? Hah? Hablun itu artinya apa? Hablum minallah, hablum minannas, hubungan kepada Allah sama dan manusia. Nah, ini yang harus ditegakkan Bang Pendi. Inilah perbedaan Kristen dan Islam. Kekristenan itu kasihilah, bukan hubungan lagi ya. Iya, artinya membangun hubungan. Sekarang Kalau pertanyaan tidak ada- saya, kalau kita kembali ke Alkitab, kalau benar-benar abang menegakkan Taurat, Zabur, dan Injil ya. Iya. Iya. Dengar dulu, Alkitab mengatakan kamu dikenal dari buahnya. Sekarang iman abang itu dikenal dari buahnya. Benar tidak? Abang memiliki orang-orang di sekitar abang itu memiliki hubungan dengan sesama atau hubungan dengan orang yang seiman? Ya. Hah? Ya, Allah puji Tuhan udah. Seperti ayat Puji yang ini, Tuhan yang sudah. 58 ini. Puji Tuhan Ini sudah. saya malah dibenci Bang Pendi. Karena apa? Karena kok kamu belajar Injil Taurat gitu. Saya dulu malah dimusuhin nih sama keluarga. Injil yang Bang Pendi pegang itu dibakar bapak saya. Padahal saya cuma menjalankan apa yang Allah perintahkan di surat Al-Maidah 68. Kayak gitu loh. Ya. Jadi nggak ada, saya nggak ragu. Karena apa? Saya meyakini bahwa Musa, Yesus, Muhammad itu orang Abraham, mengerjakan pekerjaan Abraham. Yesus juga mengerjakan pekerjaan Abraham. Dalam ayatnya mengatakan, kenapa kamu sasah aku? Aku kan mengerjakan pekerjaan Abraham, katanya. Nah itu. Jadi, jadi kita Iya, ini Bang. Bang Pendi, kita ini di bawah naungan daripada kekuasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Ya. hari ini. Itu dia, makanya kita tuh dalam kegelapan. Kalau Yesusnya memang bawa terang pada masanya, bukan Yesus yang satu Masehi ya. Kalau Yesus yang dalam bentuk di dalam Al-Quran itu 600-700 tahun sebelum Masehi kalau menurut saya perhitungannya ya. Bang, Kalau Yesus yang Bang. satu Masehi itu jauh daripada penggenapan kitab para nabi Ini dan nubuah apalagi. ini abang sudah agak ngawur ya. Kalau abang bilang, Gimana? kalau abang bilang bahwa Yesus membawa terang itu hanya pada masanya, itu ngawur bang. Seolah-olah Kalau ayatnya ada terus. seolah-olah firman Tuhan itu, firman Tuhan Tapi- itu ada kadaluarsanya. Tidak bang. Bukan begitu maksudnya. Sosoknya dia waktu itu karena dia lahir dari orang mati, dunia orang mati. Saat itu dia memang membawa terang. Setiap rasul, Nah, sekarang- Muhammad pun sama. sekarang terang itu beda lagi. Ayatnya ada tuh. Nah, Ayatnya ada tuh Bang Pendi. coba Itu Muhammad tentang membawa terang Muhammad itu di mana ayatnya? Muhammad membawa terang di mana ayatnya? Ntar dulu ya. coba. Yang buta itu apa nama? Soal Muhammad pula ini nanti nih abang. Umi. Coba Muhammad. Wa minhum ummiyuna layak lamunal kitab. Wa minhum ummina layak lamunal kitab. Saya lupa ayat berapa. Dan mereka yang tidak mengenal kitab berarti mengenal perintah dan hukum Allah. Nah, di situ kalau misalnya kita compare ke Injil yang bilang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, berarti dia tidak mengenal hukum dan sistem Allah itu gitu loh. Bang. Itu orang mati. Jadi Muhammad lah yang membawa. Enggak. Abang sudah mencampur adukkan itu bang. Abang masih Enggak sih. Enggak. Coba abang benar-benar baca firman bang. Abang benar-benar baca Alkitab. Jangan ayat-ayat tertentu yang abang pakai. Enggak, emang selayang doang. Nah, coba abang benar-benar Maksud itu dipikir tuh nggak ini Bang Pendi. Makanya wajib Bang Pendi Al-Quran, Alkitab itu dihafal. Kenapa? Kalau di terjemahan yang dihafal, maka akan banyak yang membalikkan, membelokkan, menghilangkan. Wajib dia dihafal. Ya, kenapa? Ya itu ada kitab Injil yang ditemukan di Laut Mati. Nah, yang ada hari ini mungkin bisa terjemahan segala macam. Makanya Al-Quran tuh harus dihafal. Pertama tuh harus dihafal. Kenapa? Itulah intinya. Kalau terjemahannya udah kacau nanti, bahaya. Itu. Jadi kalau saya tadi, kalau Bang Pendi bilang itu ya emang saya selain selayang Bang Pendi. makanya Ya, tapi jangan. secara- Makanya gini bang, saya melihat abang ya. Abang Islam. Ini kalau penilaian orang, bukan saya ya. Makanya Ya. bapak abang itu sampai membakar Alkitab. Iya. Itu kalau orang-orang di sekitar abang melihat, ini abang Islam kah atau Kristen kah? Kristen bukan, Islam juga. Orang ragu-ragu terhadap keislaman abang.
Ya, alhamdulillah hari ini mereka tahu kalau saya bukan Kristen. Makanya gini Bang Pendi gini ya. Kalau Bang Pendi baca Ulangan 28 tentang berkat dan kutuk, ya gini Bang Pendi, sesuatu yang datang dari umat Allah, sesuatu yang datang dari Allah itu tidak pernah menjadi ekor. Ya, Catat tuh Bang Pendi ya, ya, itu di berkat dan kutuk ada itu. Sesuatu yang datang dari Allah itu tidak mungkin jadi ekor, dia harus jadi kepala. Kenapa? Karena Allah rajanya, tuannya gitu loh. ya, Nggak mungkin suatu yang datang dari Allah di bawah bangsa-bangsa. Makanya Yesus bilang pasti dia menghakimi bangsa-bangsa, bahkan ke-12 murid suku Israel misalnya kayak gitu. Cuma gini Bang Pendi, sejarah 1 Masehi sampai ke-6 itu nggak ada Yesus menghakimi bangsa-bangsa dan 12 suku Israel dari abad ke-1 sampai ke abad ke-6. Justru Muhammad yang datang yang membasmi Roma dengan Persia saat itu. Jadi kalau secara historikal, saya mohon maaf ini ya, Yesus yang 1 Masehi itu terkesan fiksi. Kenapa tidak sesuai penggenapan nubuah para nabi dan kitab-kitab para nabi, terutama di Yesaya atau siapa itu yang 2 nabi yang 600 tahun, 700 tahun yang menubuahkan akan datangnya Yesus untuk memperbaiki bait terang Allah gitu ya, atau memperbaiki perjanjian. Yesus Bang, sebelum dunia ini ada, bahkan sebelum Nabi Abang ada, ya, Yesus sudah ada. Di mana Yesus sebelumnya? Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Yesus sudah ada Bang. Di mana dia? Dia bersama-sama dengan Elohim, dia bersama-sama dengan Bapa itu. Ya, dia berasal dari sumbernya. Ketika dia datang dalam wujud manusia, dia dari sumbernya. Makanya apapun yang dilakukan oleh Yesus itu tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya, Bang. Tidak pernah bertentangan dari firman, mulai dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah bertentangan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Yesus adalah semua yang dilakukan oleh Bapa itu sendiri. Perkataan-perkataan Bapa itu sendiri, Bang. Jadi apa yang Abang sampaikan itu ngawur. Makanya saya bilang kalau Abang baca Alkitab, bacalah dengan teliti. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, Bang. Jangan Abang baca asal-asalan. Ayat-ayat tertentu yang Abang baca bisa sesat Abang. Ini akibat bentar dulu. Ini akibatnya Abang menyembah ilah bangsa-bangsa. Ya. Benar. Ilah bangsa-bangsa, Bang, ya. Dalam Alkitab. Jangan kau abdi Allah lain selainku katanya kan. Itu Abang yang lakukan di dalam Alkitab, Bang. Janganlah. Saya menerangkan sama Bang Pendi. Enggak, itu dalam Alkitab. Enggak. Alkitab, Bang, ya. Iya. Tuhan dalam Alkitab itu dilarang membunuh. Dilarang membunuh. Sebentar. Tuhan dalam Alkitab itu dilarang membunuh. Ya. Yang Abang percayakan boleh membunuh. Ya. Tuhan dalam Alkitab dilarang bersumpah. Sementara Tuhan yang Abang imani, malah dia bersumpah demi Tuhan yang menciptakan timur dan barat. Itu ada ayatnya. Bahkan banyak sekali dia bersumpah. Ya. Banyak sekali. Ya. Bahkan ada istilah boleh berbohong demi 3 hal, bla 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 dan bla 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 bla. Setuju saya itu. Di dalam Alkitab tidak ada hal seperti itu. Makanya ketika Abang baca Alkitab, bacalah sepenuhnya. Abang baca teliti. Abang benar-benar bertakwa, beriman, menegakkan. Jangan ayat-ayat tertentu yang Abang baca seperti kata Abang bilang, seperti yang Abang bilang tadi, ya. Bahkan kalau saya merujuk kepada ayat yang Abang bilang tadi, Al-Maidah ayat 68. Apa katanya di dalam Al-Maidah 68 itu? Qul ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil. Nah, kamu tidak dipandang beragama. Sama, Abang mau ibadah bagaimanapun, Abang tidak akan dipandang beragama kalau Abang tidak menegakkan Taurat dan Injil. Nah, Abang hari-hari ini paham tentang Injil, itu paham karena Abang membaca. Itu pun Abang baca ayat-ayat tertentu. Abang tidak membaca keseluruhan, akhirnya Abang tersesat. Itu akibat menyembah ilah bangsa-bangsa. Abang dibutakan oleh ilah bangsa-bangsa itu, sehingga Abang tidak bisa melihat kebenaran. Ya. Sembarangan. Bang. Saya dulu, Bang. Bentar. Saya dulu, Bang, ya, sama seperti Abang. Ketika saya sepenuhnya beriman kepada Bapa Yahweh dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, dalam pribadi Yesus Kristus, apa yang terselubung dalam hati saya itu disingkapkan. Cahaya itu masuk dalam hati saya, menerangi, sehingga saya bisa melihat. Ya, ternyata sebelum saya percaya kepada Dia,
Saya dibutakan oleh ilah bangsa-bangsa. Saya suka berbohong. Saya suka melakukan hal-hal yang sangat dibenci oleh agama dan oleh negara. Itu saya lakukan. Ya, tetapi begitu saya percaya kepada Yesus Kristus, hidup saya diubahkan, pikiran saya diubahkan. Kenapa? Sebagaimana saya katakan tadi dalam Injil Yohanes, dikatakan bahwa akulah terang dunia, kata Yesus. Barang siapa mengikuti aku, maka orang itu tidak akan berada di dalam kegelapan. Orang itu selalu berada dalam terang. Maka Yesus mengatakan apa? Engkau di luar aku tidak bisa berbuat apapun. Apa yang yang tidak bisa dilakukan oleh orang dunia di luar Yesus? Untuk masuk ke surga, Bang. Ya tahu. Enggak, Abang tidak tahu. Bahasa kayak gitu kan bahasa Bang Pendi. Kalau bahasa kitabnya Bang, saya sampaikan. itu bahasa coba gini, Bang, coba. bahasa saya bahasa Alkitab, Bang. Kalau Abang itu bahasa pikiran Abang. Ya. Curang dia sih. Bentar tuh, Bang Tangguh sekarang di mana nih? Saya nggak bisa kemana-mana di sini. Tugas saya sama Allah di sini di Pekanbaru. Nggak boleh kemana-mana sebelum tugas selesai. Jadi gini Bang Pendi tahu Petrus kan? Dia bertanya kepada Yesus, apa yang kami dapatkan dari mengikuti Engkau, sedangkan kami udah habis ini, ya segala macam. Apa kata Yesus? Kamu akan menghakimi 12 suku Israel. Berarti apa? Ini harus digenapi karena perkataan Allah. Bahasanya yang keluar dari mulut Yesus itu tidak ada sesuatu yang tidak akan menjadi kenyataan karena datang dari Allah, wahyu, firman, Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat secara historikal itu dari abad 1 Masehi sampai abad 6 sebelum datangnya Rasulullah Muhammad itu nggak ada bahasanya dia menghakimi 12 suku Israel yang di zaman Zedekia. Tahu nggak Bang Pendi di zaman Zedekia di mana 12 suku Israel itu yang satu berilah kepada bangsa-bangsa utara, yang 10 berilah kepada bangsa-bangsa selatan. Coba, itu yang dihakimi dan itu kejadiannya itu 1000 tahun sebelum Yesus datang gitu. Sebentar, penghakiman terhadap kedua belas suku Israel itu kapan? Ya. Penghakim. Ya itu makanya saya tanya, kan itu perkataan Yesus tuh. Ya. Petrus sebagai muridnya mempertanyakan, aku mengikuti kamu nih Yesus, habis semua dah segala macam. Saya nggak tahu ayat berapa itu. Apa kata Yesus? Kamu akan menghakimi 12. Jadi bukan hadiah, bukan apa-apa enggak, tapi menghakimi 12 suku Israel. Dan kalau saya cek dari secara histori abad 1 sampai ke 6 itu yang dikuasai oleh Roma ya sama Persia, itu nggak ada Yesus menghakimi di situ. Iya, itu nanti berarti, Bang. Ini ayatnya kapan tergenapi gitu nanti loh, itu Bang. Di saat penciptaan kembali. Kedua, Bang. Ya, di saat penciptaan kembali dan Yesus datang kembali yang kedua kali dan dia duduk di tahta kemuliaannya. Nah, dia memerintah di situ untuk menghakimi bukan saya kedua suku Israel, termasuk Abang yang tidak percaya kepada Yesus. Benar nggak Bang Nabiram? Ya boleh, ya nggak apa-apa. Karena Bang Nabiram. Ya. Mana Bang Nabiram? Ya, itu untuk nanti Bang. Setelah, makanya ketika nanti Yesus datang yang kedua kali, disitulah dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya. Itulah nanti saatnya kejadian itu. Saya akan bacakan. Lalu bagaimana Abang bisa bilang itu tidak ada penghakiman di sana? Memang belum, gitu ya. Jadi belum. Nanti kalau Abang baca Wahyu, Abang nanti akan bisa mengerti. Oh, di sini saatnya, gitu ya. Jadi saat yang tepat itu adalah ketika Yesus datang kedua kali. Tapi saya tadi tertarik gini, juga. Nabirong. Bentar. Ya, dia pengkhianatannya gini Bang. Saya baca dulu ayatnya. Ya, silakan. Supaya Bang Tangguh bisa memahami ya. Iya, saya dengan ini tadabur namanya kalau gitu. Tadabur bahasa itunya saya jarang baca juga kan. Lupa. Oke, Bang. Oke. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka. 19 ayat 28. Oh, iya, lupa saya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua suku Israel. Betul. Terus? Jadi bukan sudah kejadian itu, bukan sudah terjadi nanti itu Bang, akhir zaman. Ini kalau izin dulu, coba baca lagi Bang Pendi. Tadi ada bahasa tahta soalnya, penciptaan soalnya kejadian. Coba. Oke, bentar ya. Ya, sorry. Berarti sorry, coba baca lagi.
Matius 19 ayat 28. Ya. Oke, sebentar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di muka bumi itu Bang Pendi, bukan setelah mati. Saya tidak bilang mati setelah mati, tetapi banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Oke, paham ya. Jadi kalau menurut aku ya, Bang Pendi ya. Jadi warta utama Yesus itu adalah menegakkan atau sesuai dengan nubuah para nabi sebelumnya, itu adalah mengembalikan bait terang Allah itu ke muka bumi. Karena itu nubuahnya, dia yang akan memperbaiki, membangun lagi, ya, yang akan karena hancur di zaman Zedekia, dibangun oleh Yesus. Itulah yang maksudnya penciptaan lagi dari sesuatu yang tidak ada. Batu itu hancur, tidak berdiri di situ, dibangun lagi sama Yesus yang sendiri. Nah, siapapun yang mengikuti Yesus dalam menegakkan bait terang Allah yang hancur di zaman Zedekia tadi itu, nah, akan duduk di tahtanya menghakimi. Jadi di situ real. Jadi mereka siapapun yang mengorbankan hartanya segala macam untuk menegakkan daripada bait atau Yerusalem yang dibangun oleh Moses, ya, itu akan mendapatkan itu, gitu loh Bang. Itu yang pemahaman saya yang lebih konkretnya. Kenapa? Karena menghakimi ini dalam arti kata pengkhianatan daripada anak cucunya Sulaiman, si Rehabem ya Yerobem. Ini ceritanya di muka bumi, gitu loh. Karena pengkhianatannya di muka bumi. Nggak logis kalau misalnya kita membawanya kepada sesuatu yang di luar daripada itu, gitu loh Bang Pendi. Ya. Jadi ini teologimu itu Bang. Teologimu, makanya saya bilang tadi. Mengkait Bang Pendi. Makanya saya bilang tadi ya, Abang belajar Alkitab, baca Alkitab dengan teliti dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan ayat-ayat tertentu ya Abang baca. Bukan untuk maksud-maksud, bukan untuk Bang Pendi. Jangan baca Alkitab untuk maksud-maksud tertentu. Enggak ada. Yakin saya nggak ada maksud untuk merendahkan Kristen atau apa, enggak. Saya mencari jalan lurusnya. Sudah dapat jalan yang lurus. Bang Nabiro, nggak ada yang menambahkan, silakan Bang. Halo Bang Nabiro. Tidak. Tapi itu sudah cocok. Tapi memang itu ya, memang tentang penghakiman itu nanti gitu. Ketika Yesus datang yang kedua kali, Abang bisa baca itu nanti di Wahyu Bang. Bagaimana ke-12 suku Israel itu dihakimi gitu. Iya, memang dia dihakimi karena waktu Yesus masuk ke Yerusalem dan ngamuk di situ, ya, dan dia kalau menurut Al-Quran dia menang Bang Nabirong. Dia menang, dia berhasil menghakimi itu gitu. Tapi secara historikal yang kita yakini, mungkin maaf kata orang Kristen hari ini, Yesus yang 1 Masehi itu tuh yang menjadi permasalahannya. Secara ininya sebentar dulu. Apa sih maksud Yesus 1 Masehi? Karena yang saya tahu Yesus yang dipahami itu yang 1 Masehi gitu loh, kelahirannya. Saya baru dengar ini Yesus 1 Masehi ini. Iya, makanya Bang Pendi gitu loh. Terus Yesus yang dikatakan oleh Al-Qur'an yang dia menang, yang Abang maksudkan apa sih? Karena penjelasan Abang ini ya, penjelasan Abang ini itu saya tidak tahu di sekolah Alkitab mana Abang dapatkan. Jadi gini, ukuran saya Bang Pendi itu berdasarkan sunnatullah. Sunnatullah ini perilaku Allah. Kalau mungkin dalam Injil tuh bahasanya logos apa atau apa gitu ya, atau af'al Allah, perilaku Allah. Jadi Allah itu menetapkan Bang Pendi di muka bumi itu ada 2 peradaban yang datang dari Allah dan manusia. Nah, satu sisi bumi ini dikuasai oleh peradaban Allah, kerajaan Allah, kekhalifahan, ya. Satu sisi dikuasai oleh iblis.
Nah, jadi disitulah ukurannya. Sunnatullahi lati fatoronas alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan hukum Allah itu dari pertama bumi ini diciptakan, gitu loh. Dan tidak ada berubah sedikit pun hukumnya. Setitik pun nggak ada. Jadi yang saya bacakan sama Bang Pendi, kok Bang Robi, kok saya bisa begini gitu kan, ini ya karena memang tidak ada perubahan dari awal bumi ini diciptakan, la tabdila li khalqillah. Sunnatullah. Jadi kita ini hidup di atas sebuah sunnah perilaku Allah gitu loh, Bang, Bang Pendi. mana ada sunnatullah Yang sih? tidak pernah Sunnahnya berubah. mana ada sunnatullah? Sunnah itu kan punya Rasulullah, punya Muhammad. Terus? Abang sudah campur adukkan itu. Makanya saya bilang tadi, abang Islam tidak, Kristen tidak, ya. Nah, baru terang pikiran, Kan baru aku terang bilang, pikiran abang, baru terang nih pikiran abang ya. Bang Pendi, Percayalah kepada Yesus ini seutuhnya. bacalah kitab Ulangan 28 tuh Bang Pendi. Saya bukan satu ayat yang saya baca, bukan satu surat. Ya, Abang hanya bahwa memakai ayat-ayat tertentu. generasi Ishak, generasi Ismail itu dalam kondisi kutuk hari ini. Bahkan mohon maaf nih ya, Muhammad sendiri menubuahkan bahwa Islam itu nanti akan banyak, tapi hanya sebuah buih. Buktinya apa? Di Monas kemarin itu, ya. Nggak bisa apa-apa kan, walaupun putih semua. Kata Rasulullah Muhammad, Islam itu akan banyak, tetapi hanya sebuah buih. Itulah kutukan dalam menurut Ulangan 28. Jangan abang bilang gitu, nanti Jadi kena kita penistaan ini, agama Bang Pendi. nanti. Kenapa? Iya, nanti abang bilang Islam dikutuk. Jangan kayak gitu, Bang. Jangan. Ya, Nanti kena. Muhammad sendiri mengatakan Islam akan banyak. Kita Ya, tinggal tapi kan melihat bukan priorisasinya kapan. Tapi kan bukan kutuk. Abang, ini kita pusing ya, saya lihat ya. Abang Islam, abang nggak bisa jelaskan. Abang mencoba untuk menjelaskan Alkitab, tidak bisa. Makanya saya katakan tadi, di pertengahan saya bilang apa? Abang itu sudah ditutupi hatinya oleh ilah bangsa-bangsa. Makanya kembalilah kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Dalam pribadi Yesus Kristus. Bapa Yahweh. Ya. Yod-He, Vav-He. Elohim yang telah disembah oleh Bapa Abraham. Elohim yang telah disembah oleh Bapa Ishak dan Yakub. Bukan Elohim yang telah disembah oleh ilah bangsa-bangsa. Elohim apa yang telah disembah oleh ilah bangsa-bangsa? Ada Al-Lata, ada Al-Uzza, ada Al-Manah, ada satu lagi yang tidak berani saya sebutkan, nanti dianggap penistaan agama. Jangan abang sembah 4 hal tersebut, tapi kembalilah kepada Tuhan, kepada Elohim yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah Elohim yang benar. Satu-satunya Elohim yang benar dia, Bang. Kalau abang sudah kembali ke jalan yang benar, di sana itu ada nurun linnas. Ada cahaya bagi manusia. Wa mu'allimun linnas, dan ada pengajaran bagi manusia. Di mana hal itu didapatkan? Dalam Injil. Kembalilah, Bang. Ya, baru nanti abang akan terbuka pikiran dan tidak bercabang seperti ini alias ngawur, abangku. Baik, Bang Tangguh, ini tidak akan selesai-selesai. Setiap kita diskusi itu tidak akan selesai-selesai. Bisa. Enggak, Bisa karena abang begini, abang Islam tidak, Kristen tidak. Ya. Di Islam abang ngawur. Ini kalau ketemu sama Ustaz Abu Somad abang dimarahin ini. Bang Namirong, silakan Bang. Saya tidak mau lagi sama Bang Teguh. Ini kapanpun. Saya udah jumpain dia. Enggak, Bang Tangguh. Bang Tangguh kadang-kadang orang kalau orang Islam yang menilai abang parah nih, katanya wah ini nggak bener nih gitu. Ya, tapi di kekristenan pastilah. pun pemahaman abang nggak full ya. Karena abang benar yang abang bilang itu tadi. Abang cuma nyomot sana nyomot sini puzzle gitu. Sedangkan Alkitab itu kan tidak seperti itu. Ya, gitu. dan Jadi Bang Nabirong, dia Bang sudah jadi. Bang Nabirong, dia Bang dipimpin oleh ilah bangsa-bangsa. Ketika saya bilang dia nggak percaya. Iya, betul. Ya, Tapi saya enggak tadi lah. tertarik ketika Bang Tangguh ini. Yang dikatakan habluminana sabluminallah itu ya itu sebenarnya abang sudah menyatakan bahwa itu memang salib. Salib itu kan ada vertikal itu hubungan kepada Allah dan horizontal itu hubungan kepada manusia. Nah banyak orang-orang nggak mau menerima itu sebagai pernyataan pengakuan salib gitu. Iya. Satu lagi kurang itu alam juga sebenarnya, tapi karena
meneruskan Taurat aja, hukum Taurat. Ya 4 hukum utamanya itu kan Selamat malam. kasih gila lah. Iya, selamat malam Bang. Bentar ya, Bang Wiring ya. Bentar Bang Wiring. Ya lanjut Bang Tangguh. Siap bang, siap bang. Ya kayak gitulah. Jadi kalau saya bukannya mencampur sarikan, nggak ada tuh, atau bahasanya sinkretisme tuh nggak ada, karena emang yang datang dari Allah itu ya satu. Ya, seperti yang ayat tadi itu, sunnatullahi lati fatoron nas alaiha, sunnatullah yang apa, latab dilali kholkilah. Tidak ada perubahan. Jadi Di mana nggak pernah. ayatnya itu? Di mana ayatnya itu? Aduh, surat berapa itu? Cari aja nanti Bang Pendi di Google itu, latab dilali kholkilah itu. Ya ada itu 23 berapa itu, saya lupa juga sih, memang jarang tadabur. Jadi Allah itu punya perilaku Bang Pendi di muka bumi ini. Udah, jangan lagi. Itulah. Udah stop. Hah? Kita stop lah. Ya. Bang Nabilong ya. Nanti kita dibilang dibilang nanti penistaan agama sama orang Islam. Ya enggak lah. Enggak. Dasarnya Al-Quran dari apa, Bang Nabilong? Dari Alkitab. Iya. Benar nggak, Bang Tangguh? Iya. Benar nggak, Bang Tangguh? Iya, Ya, iya. cuman Orang ngawur, satu. ngawur. Imannya para nabi itu tidak akan bisa diterima oleh Allah kalau tidak berpegang kepada Abraham. Abang sebut Jadi, Allah, abang sebut Allah aja sudah bukan seperti orang Islam pada umumnya. Allah. Iya. Kayak udah beda. ya, orang Allah memang lebih ke Allah. Ini jangan-jangan abang sudah murtad ini, jangan-jangan. Cuma abang belum berani. Iya sama, tidak sama, iya. Tidak sama memang iya. Biar aja nggak murtad, nggak apa-apa. Itu risiko. Kan ayatnya jelas tadi 568. Benci mereka orang-orang yang kita memahami itu. Sebentar Kan dulu. benci dia. Ya Kenapa? udah biarin aja. Bang, Nggak usah bang, diurusin. sebentar, Bang Tangguh. Aku sering lo ke tempat abang. Kenapa abang nggak pernah? Setiap aku live di situ, abang nggak pernah mau masuk. Wah, nanti kamu dikejar Interpol apa? Interpol apa? Interpol apa namanya? Kasihlah nomor WA. Ya nantilah, gampang lah itu. Biar ketemu kita, biar Dia kita takut dia. sambil makan Tapi dimakan di takut apa? dia Bang Pendi. Seperti yang kita bilang tadi, itu kegelapan itu takut kalau bertemu dengan terang. Iya Karena betul. bagaimanapun kegelapan itu akan hilang. Betul. Ya enggak lah. Bang Tangguh. Saya kalau ke tempat abang itu pasti makan di Abang tahu rumah makan Haleluya? Di sini banyak itu yang di Enggak, itu yang enggak, di yang jalan- namanya Haleluya yang dekat bandara. tahu. Ah, di situ. Abang kalau sudah makan itu sedikit atau temanin saya makan di situ, abang nggak usah makan. Enggak gitu Bang Pendi nanyanya. Abang biasa makan yang di sebelah mana kalau Bang Tangguh? Tempat yang banyak Bang Pendi di sini. Tempat yang enak banyak di sini. Yang kayak gitu tuh. Iya, Oh, yang iya? paling enak menurut Abang yang Iya. mana? Di mana? Di mana? Banyak di sini. Di mana? Di Grand Elite, Jadi Yang biasa dengan Abang makan di situ di ya? kota itu. Di Hotel Grand Elite. Hotel? Grand Grand Elite. Elite. Oh. Banyak di sini yang enak-enak itu tuh. Enggak, selain di hotel, di mana? Enggak, yang di Grand Elite itu bukan di hotelnya, tapi di kompleks hotel yang ada Dekat situ, ruko-rukonya dekat situ. gitu. Oke. Nanti kalau saya ke sana lagi saya akan kunjungi lah. Ya, siap lah. Ajaklah. Ya, itu udah Bang JDP itu bilang, saudaraku bilang itu. Mahal di situ katanya. Enggak apa-apa, Bang. Nggak tahu lah. Enggak apa-apa, Bang JDP. Nanti saya WA saya DM Bang Tangguh, dia yang bayar nanti. Kita yang makan, dia yang bayar nanti. Waduh. Mana uang jemaahnya nih? Bingung deh. Oke Bang Tangguh ya. Sehat-sehat Bang ya. Makanya aku bilang sama Abang. Thank you ya. Makanya aku bilang sama Abang, Bang, Oke, Bang Pendi. saya sering ke tempat Abang itu supaya kita bisa ketemu ngopi-ngopi di sana. Iya, nanti DM aja. Siap. Oke ya. Siap. Nah, nanti Bang Nabil Selesai minta ya? tolong DM nomor saya Bang ya ke Bang Tangguh Bang ya. Iya. Dia nggak mau itu. Shalom. Oke. Shalom Bang. Salam Bang. Selamat malam, Lai Nabirong.